Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah yang telah memberi karunia kepada kita semua berupa kesehatan sehingga kita dipertemukan di pertemuan kali ini. Kepada Bapak dosen Miftahul Fikri MPDI yang kami hormati dan semoga Allah muliakan, amin. Rekan-rekan kelas rekan-rekan kelas C yang kami banggakan, semoga Allah muliakan, amin. Perkenalkan, nama saya Maitsa Nabilah dari kelompok 6, berperan sebagai moderator pada diskusi atau presentasi pada kesempatan kali ini. Sebelumnya, izin pada kesempatan kali ini. Di sini kami akan mempresentasikan peradaban Islam pada masa Ali bin Abi Thalib. Sebelum pemaparan materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 6. Di sini ada Maitsa Nabila sebagai moderator, kemudian ada Isni Fajriawati Januari sebagai pemateri 1, kemudian ada Muhammad Fahmi Nur Fadilah sebagai pemateri 2. Saudara seiman dan seperjuangan, izinkan saya untuk membacakan rangkaian acara diskusi pada kali ini. Yang ke-1 ada biografi Ali bin Abi Thalib, kedua ada peradaban masa Ali bin Abi Thalib, yang ketiga ada peristiwa penting masa Ali bin Abi Thalib, yang keempat ada sifat Ali bin Abi Thalib. Selanjutnya lanjut ke sesi pemaparan materi dari kelompok 6 yang akan disampaikan oleh Saudara Fahmi. Kepada Saudara Fahmi dipersilahkan. Ya, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan saya untuk mempresentasikan yang pertama itu biografi Ali bin Abi Thalib. Bismillah, saya Muhammad Fahmi Nur Fadilah dengan NIM 12120500106 akan memaparkan materi tentang Ali bin Abi Thalib. Nah, biografi Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abu Thalib bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Lu'ay bin Kilab al-Quraisy. Ali dilahirkan di Mekah, tepatnya di dalam Ka'bah pada tahun 23 sebelum Hijriah atau 10 tahun sebelum kerasulan. Dia mempunyai nama kecil yaitu Haidarah. Ibunya bernama Fatimah binti Asad bin Hashim bin Abdul Manaf. Jadi baik ayahnya maupun ibunya Ali adalah keturunan Bani Hashim. Ali adalah pemeluk Islam pertama di kalangan anak-anak. Ali diasuh oleh Rasulullah karena Rasulullah hendak membalas jasa kepada pamannya. Ali sejak kecil dididik dan tinggal di rumah Rasulullah dan tidak pernah terpisahkan. Segala peperangan diikutinya kecuali perang Tabuk. Sejak usianya 10 tahun, ketika Rasulullah pertama kali memperoleh wahyu pertama, Ali telah menunjukkan pemikirannya yang kritis dan berlian. Kedekatan Ali dengan keluarga Rasulullah itu semakin erat ketika ia menikah dengan putri bungsu Rasulullah, yaitu Fatimah. Nabi menikahkan dengan putrinya Fatimah pada tahun kedua Hijriah sesudah perang Uhud pada usia 21 tahun 5 bulan dan Fatimah saat itu berusia 15 tahun 5 bulan 5 hari. Dari perkawinannya dengan Fatimah lahir 2 perempuan, Zainab dan Ummu Kalsum, dan 2 anak laki-laki yaitu Hasan dan Husain. Beliau dikenal dengan
sebutan Abu Husain dan Abu Turab, yaitu keponakan sekaligus menantu Rasulullah. Ali juga tercatat sebagai sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah. Ali terbunuh oleh salah seorang anggota Khawarij pada tanggal 20 Ramadan 40 Hijriah atau sekitar 660 Masehi. Komplotan ini terdiri dari 3 orang Khawarij yang telah bersepakat untuk membunuh Ali, Muawiyah, dan Amr bin As. Tetapi di antara ketiga orang itu, hanyalah Ibnu Mujam yang dapat membunuh Ali. Ya, setelah saya membacakan biografi Ali bin Abi Thalib, saya akan melanjutkan tentang peradaban pada masa Ali bin Abi Thalib. Peradaban pada masa Ali bin Abi Thalib. Setelah Utsman wafat, masyarakat beramai-ramai membaiat Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Ia dibaiat seluruh kaum muhajirin, Ansor, dan semua orang yang hadir. Semua patuh dan menerima kecuali Muawiyah bin Abi Sufyan. Ali memerintah hanya 6 tahun. Selama masa pemerintahannya, ia menghadapi berbagai pergolakan. Tidak ada masa sedikit pun dalam pemerintahannya yang dapat dikatakan stabil setelah menduduki jabatan khalifah. Ali memecat para gubernur yang diangkat oleh Utsman. Dia yakin bahwa pemberontakan terjadi karena keteledoran mereka. Dia juga menarik kembali tanah yang diberikan Utsman kepada keluarga-keluarga dan kaum kerabatnya tanpa jalan yang sah. Demikian juga hibah atau pemberian dari Utsman kepada siapapun yang tidak beralasan diambil alih kembali. Begitu juga tanah yang dihadiahkan Utsman kepada penduduk dengan menyerahkan hasil pendapatannya kepada negara dan memakai kembali sistem distribusi distribusi pajak tahunan di antara orang-orang Islam sebagaimana ya yang pernah ditetapkan oleh Umar bin Khattab. Baru beberapa bulan menjadi khalifah pada tahun 36 Hijriah, pada bulan Jumadisani, Ali bin Abi Thalib menghadapi pemberontakan Tolhah, Zubair, dan Aisyah dengan alasan Ali bin Abi Thalib itu tidak mau menghukum para pembunuh Utsman dan mereka menuntut bela terhadap darah Utsman yang telah ditumpahkan secara zalim. Ali sebenarnya ingin sekali menghindari perang. Dia mengirimkan surat kepada Tolhah dan Zubair agar keduanya mau berunding untuk menyelesaikan perkara itu secara damai. Namun ajakan tersebut ditolak. Akhirnya pertempuran yang dahsyat pun terjadi. Perang ini tuh perang Jamal atau unta. Karena Aisyah dalam pertempuran itu menunggang unta, Ali berhasil mengalahkan lawannya. Zubair dan Tolhah terbunuh ketika hendak melarikan diri. Sedangkan Aisyah ditawan, diperlakukan secara baik dan menyuruh beberapa pasukannya untuk mengantar Aisyah kembali ke Madinah. Setelah peperangan ini, penduduk Basroh tunduk kepada pemerintahan Ali dan gubernur negeri Basroh diganti dengan Abdullah bin Abbas. Daerah-daerah ini mulai tunduk di bawah kepemimpinan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Bersamaan dengan itu, satu-satunya masalah yang belum terselesaikan hanyalah negeri Syam, yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan. Muawiyah kan menolak ya pas membaiat Ali. Sampai Ali berhasil menuntaskan kasus pembunuhan Utsman dan mengkisoskan semua orang yang terlibat langsung dalam pembunuhan tersebut. Pada masa itu Ali ingin mencopot jabatan Muawiyah sebagai gubernur Syam pada tahun 37 Hijriah pada bulan Muharram. Namun Muawiyah menolak kebijakan Ali. Ali bersama pasukannya menuju Syam, begitu juga dengan Muawiyah yang tidak mau mengalah bersama pasukannya para penyulut fitnah yang terlibat langsung dalam pembunuhan Utsman. Ali mengutus beberapa orang menemui Muawiyah untuk menjelaskan sikapnya, tetapi upaya Ali itu gagal sehingga terjadilah perang di Sahara, yaitu perang Siffin. Setelah perang Siffin, pertikaian sedikit mereda 2 hari setelah proses
Tahkim, Ali bersama pasukannya ke Kufah, sementara Muawiyah bersama pasukannya bergerak menuju Irak. Kedua pemimpin ini bertemu di Damwa al-Jandal, tetapi keduanya tidak menemukan kata sepakat, bahkan menyebabkan timbulnya golongan ketiga, yaitu Khawarij, orang-orang yang keluar dari barisan Ali. Khawarij ya, orang-orang yang keluar dari barisan Ali. Akibatnya, di akhir pemerintahan Ali bin Abi Thalib, umat Islam terpecah menjadi 3 kekuatan politik, yaitu Muawiyah, Syiah. Syiah itu pengikut Ali, dan Khawarij. Keadaan ini tidak menguntungkan Ali. Munculnya kelompok Khawarij menyebabkan tentaranya semakin lemah, sementara posisi Muawiyah semakin kuat. Pada tanggal 20 Ramadan 40 Hijriah atau 660 Masehi, Ali terbunuh oleh salah seorang anggota Khawarij, yaitu Ibnu Mu'jam. Selain itu, setelah beberapa bulan ia menjadi khalifah, terjadilah pemberontakan yang dilakukan oleh Tolhah, Zubair, Aisyah yang dikenal dengan Perang Jamal. Hal ini terjadi karena Ali tidak mau menghukum para pembunuh Utsman dan mereka menuntut bela terhadap darah Utsman yang telah ditumpahkan secara zalim. Begitu juga pemberontakan yang dilakukan Muawiyah dikenal dengan Perang Siffin. Akan tetapi dalam perjalanan sejarah mencatat bahwa jalan yang Muawiyah tempuh adalah yang memuluskan ambisi kuasanya. Perang Siffin ini diakhiri dengan tahkim atau arbitrase, hingga umat Islam terpecah menjadi 3. Pada intinya terpecah menjadi 3 kekuatan politik, yaitu Muawiyah, Syiah atau pengikut Ali, dan Khawarij, kaum yang keluar dari Ali. Mungkin cukup sekian yang dapat saya paparkan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Fahmi. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Isni Fajriawati. Kepada Isni, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan materi peristiwa penting pada masa Ali bin Abi Thalib dan materi selanjutnya. Untuk yang pertama ada peristiwa penting pada masa Ali bin Abi Thalib. Nah, untuk peristiwa penting yang pertama yaitu ada pergantian pejabat pemerintahan. Nah, pergantian pejabat pemerintahan ini disebabkan karena pejabat pemerintahan yang sebelumnya yaitu pada masa Utsman bin Affan pada masa pemerintahan Utsman itu para pejabatnya itu berasal dari keluarga Utsman bin Affan, sehingga untuk mengurangi rasa tidak adil, Ali bin Abi Thalib melakukan pergantian pejabat pemerintahan. Untuk yang kedua, penarikan tanah milik negara, yaitu pada masa Utsman bin Affan, seperti yang sudah Fahmi jelaskan tadi, tanah-tanah milik negara itu dibagikan kepada para keluarga Ali ataupun kepada para pejabat pemerintahan. Sehingga pada masa Ali bin Abi Thalib, tanah milik negara tersebut bukan direbut, tetapi semacam ditarik kembali untuk menjadi tanah milik negara yang nantinya akan dibagikan sama rata kepada seluruh umat Islam ataupun akan dibangun seperti bangunan-bangunan yang ditujukan untuk umum. Nah, untuk yang ketiga, pengembangan ilmu pengetahuan. Pengembangan ilmu pengetahuannya ini banyak, namun salah satunya yaitu pemberian syakal atau huruf pada Al-Quran. Jadi pada masa sebelum-sebelumnya itu, Al-Quran itu belum diberikan syakal. Nah, pada masa Ali ini, Al-Quran baru diberikan syakal. Nah, untuk yang keempat, peristiwa pentingnya ada Perang Jamal dan Perang Siffin. Nah, Perang Jamal ini terjadi dikarenakan penyebab utamanya yaitu adanya adu domba oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab dari pasukan Ali dengan pasukan yang berpihak kepada Aisyah. Nah, pasukan yang berpihak kepada Aisyah ini menuntut agar Ali bin Abi Thalib mengusut tuntas kasus pembunuhan Utsman bin Affan. Nah, Perang Jamal ini juga disebut sebagai Perang Basro karena terjadi di Basro atau Irak. Nah, untuk yang kedua, Perang Siffin ini
disebabkan karena perbedaan pendapat antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah mengenai masalah Qisas terhadap pembunuhan Utsman, yaitu yang ini merupakan penyebab terjadinya Perang Siffin. Nah, untuk detail terjadinya Perang Jamal dan Perang Siffin tadi sudah dijelaskan oleh Saudara Fahmi. Baik, untuk materi selanjutnya. Nah, untuk materi selanjutnya ada sifat Ali bin Abi Thalib. Nah, sifat Ali bin Abi Thalib ini yang pertama jujur. Sudah pasti Ali bin Abi Thalib ini memiliki sifat jujur dikarenakan beliau sudah dididik oleh Rasulullah sejak kecil. Untuk yang kedua yaitu cerdas, yaitu sudah jelas juga karena beliau itu merupakan seorang khalifah. Yang tentunya seorang khalifah pasti memiliki sifat yang cerdas. Yang ketiga yaitu kuat, yang keempat tidak takut mati, dan yang kelima yaitu prajurit handal. Hal itu bisa diketahui karena ketika Ali bin Abi Thalib melakukan peperangan, beliau adalah seseorang yang kuat dan tidak takut mati dan seorang prajurit yang handal. Hal ini juga dapat diketahui dengan Ali bin Abi Thalib mengikuti segala peperangan kecuali Perang Tabuk. Terima kasih, saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Isni Fajriyawati Janwari yang telah memaparkan materi. Untuk sesi selanjutnya, sesi tanya jawab yang akan dilaksanakan pada nanti melalui virtual Zoom meeting. Nah, selanjutnya saya izin menyimpulkan materi yang telah disampaikan oleh kedua pemateri yang tadi. Biografi Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abu Thalib bin Abdul Muthalib bin nama Ali yaitu Ali bin Abu Thalib bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abu Manaf bin Lu'ay bin Kilab bin Al-Quraisy. Ali dilahirkan di Mekah, tepatnya di dalam Ka'bah pada tahun 23 sebelum Hijrah atau 10 tahun sebelum kerasulan. Dia mempunyai nama kecil yaitu Haidar. Ibunya bernama Fatimah binti Asad bin Hashim bin Abdul Manaf. Jadi, baik ayahnya maupun ibunya Ali adalah keturunan Bani Hashim. Ali adalah pemeluk Islam pertama di kalangan anak-anak. Ali diasuh oleh Rasulullah karena Rasulullah hendak membalas jasa kepada pamannya. Ali sejak kecil dididik dan tinggal di rumah Rasulullah dan tidak pernah terpisahkan. Segala peperangan diikutinya kecuali Perang Tabuk. Nah, Ali itu terbunuh oleh salah seorang anggota Khawarij pada tanggal 20 Ramadan 40 Hijriah atau 660 Masehi. Komplotan ini terdiri dari 3 orang Khawarij yang telah bersepakat untuk membunuh Ali, Muawiyah, dan Amr bin As. Tetapi di antara ketiga orang itu hanyalah Ibnu Mujam yang dapat membunuh Ali. Nah, kebijakan dan peristiwa penting pada masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib. 1, ada pergantian pejabat pemerintah. 2, ada penarikan tanah milik negara. 3, ada pengembangan ilmu pengetahuan. 4, ada Perang Jamal dan Perang Siffin. Terus ada sifat-sifat Ali bin Abi Thalib. Yang ke-1 cerdas, yang kedua jujur, yang ketiga kuat, yang keempat tidak takut mati, yang kelima prajurit handal. Mungkin untuk sesi selanjutnya akan dilaksanakan melalui virtual Zoom meeting. Untuk itu, kepada rekan-rekan semua, dimohon untuk segera memasuki virtual Zoom meeting. Mohon maaf bila ada banyak kesalahan. Kami selaku
kelompok 6 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.